Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, para jamaah, bapak dan ibu-ibu yang mungkin-mungkin selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas pertolongan, taufik dan hidayah pada kesempatan siang hari ini selepas sholat Jumat di hari yang Allah Subhanahu wa taala berkahi hari Jumat di masjid yang mulia, masjid yang menjadi salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam masjid ini kita diperintahkan untuk mencari keuntungan akhirat, mencari kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita semuanya terus berada dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kita semuanya juga diberikan umur panjang lan berkah dan terus diberikan iman lan Islam, dan yang lebih dari itu mugi-mugi Allah memberikan kepada kita sekalian keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat lan salam mugi-mugi tercurahkan juga kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para istri beliau yang tercinta, para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Begitu juga kepada para sahabat secara umum dan kepada para tabi'in yang mengikuti jejak para sahabat serta para ulama yang telah mengajarkan kita ilmu, dan mereka adalah penerus para nabi, pewaris para nabi. Para jamaah sekalian, alhamdulillah niki kali pertama kula hadir di Masjid Al-Ikhlas Tlogo Warak, Desa Giripurwo, Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari. Di awal-awal sebelum memulai, pembawa acara sudah menyampaikan sambutan ya dan pengantar terlebih dahulu sebelum ya kita mendengarkan kajian pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, masjidnya sudah megah dan sudah mewah seperti ini, sudah bagus, masya Allah. Niki wis mewah niki lho, cate wis apik, ternyata yo pun sae. Terus apalagi yang kurang Pak Takmir tadi? Teras. Hah? Terasnya lagi berapa persen sekarang? 40%. Urung mangkat kajian wis jaluk proposal.
teras 40%. Kalau boten tanggapi, mangke ngaji riyen nggih. Ya ngaji rampung, engko tak biji misale yo apik ngajine ya wis nanti bisa diterima. Kalau ngajine ora beres ya masih dipikir-pikir lagi untuk dibangun. Baik. Alhamdulillah kali ini sebelumnya kemarin dengan pengajian Jumat Pahing di Delisan nggih. Ya, paling sebagian juga hadir. Dan saat ini di Telaga Warak kita masih membahas tentang masalah-masalah seputar keluarga. Kemarin kalau singgung mengenai masalah istri. Ya, sekarang kita balik menyinggung masalah para suami. Biar imbang. Ya, ini dijelaskan para istri punya kewajiban yang besar, yaitu untuk taat pada suami. Ibu-ibu pun taat? Berapa persen? Hah? Berapa persen taatnya ibu-ibu? Taatnya pinten persen? 100%? Hah? Atau kalau ada maunya saja baru taat pada suami? Suami enggak punya penghasilan, wes memeng aku taat. Wis ora duwe duit. Ya. Atau taatnya terus keadaan senang taat? Senang taat? Iya. Kalau lagi susah taat juga? Hah? Tenane. Ya, jangan-jangan nanti ada komentar, wah bojoku iki kalau aku lagi duit pas pulang malam minggu, wah, senangnya disambut, masya Allah. Namun kalau lagi susah, masya Allah juga gitu. Mungkin buatan nggih? Ya, mungkin para istri menjadi istri yang soleha, taat pada suami, dan mungkin Allah mudahkan jalan. Sebagaimana kata Rasul SAW, wanita yang rajin sholat, tunaikan siyam Ramadan, kemudian tidak mengkhianati suaminya dengan selingkuh atau berzina, lalu taat pada suaminya, maka kata Nabi SAW, silahkan dia memilih pintu surga mana saja yang dia sukai. Mungkin ibu-ibu sekalian dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam pintu surga yang mana saja yang disukai ketika itu. Allahumma amin. Nah, sekarang bagaimanakah dengan para suami? Kita tidak hanya melihat pada satu sisi dari istri. Istri dituntut taat, suami juga ya dituntut taat atau berbuat baik pada istri. Harus seimbang. Gak bisa suami cuma nuntut, kan wes ngerti pengen masuk surga ya, surgamu itu di bawah telapak kakiku. Kalau nggak mau taat padaku maka nggak mungkin kau masuk surga. Nggak boleh suami macam-macam seperti itu. Jangan terlalu pede. Ya, para suami jangan terlalu pede. Intinya istri punya kewajiban seperti itu, suami juga punya kewajiban. Maka para suami harus bisa memperhatikan hal ini. Dan ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu ini adalah jalan untuk mendakwahi suami masing-masing. Ada suami yang alhamdulillah bisa sadar, iso ngaji bareng-bareng. Namun ada suami yang ya belum juga sadar, diomongin sholat yo angel sekali, digugah pas subuh ya turu terus. Ya, wonten apa mboten? Wonten. Nah, tugasnya berarti nasihati para suami. Ya, makanya ya memang di mana-mana saja yang biasanya dapat hidayah itu para wanita. Ibu-ibu lebih banyak yang mendapatkan hidayah, kemudian mereka mendakwai suaminya. Rata-rata ya setiap kali kalau datang ke Jakarta,
Ya, ketika mengisi pengawasan ya yang paling banyak hadir ya ibu-ibu ketika itu. Bapak enggak. Bapak sibuk golek nafkah, cari rizki, masuk kerja, melu proyek, ya, dan banyak pekerjaan yang lainnya. Ibu-ibu yang ada di rumah, ketika mereka punya waktu luang, mereka ketika itu belajar. Dan dari mereka belajar, akhirnya ketika pulang bisa mengingatkan suaminya supaya juga mau berubah, supaya juga mau menjadi yang lebih baik. Dalam syariat kita, syariat Islam, bagaimanakah suami itu berinteraksi, bergaul dengan para istri, itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Kita cuplik potongan ayatnya. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bergaulah kalian dengan istri dengan cara yang baik. Cara yang baik di sini dalam ayat Al-Quran sebutkan umum, nggak disebutkan di sini. Oh, bagaimana untuk berbuat baik dalam masalah makannya. Tidak disebutkan di sini bagaimana berbuat baik untuk istri dalam masalah pakaiannya. Tidak disebutkan juga secara rinci bagaimana berbuat baik ketika berbicara. Tidak disebutkan di sini, namun nanti akan disebutkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 228, Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan kalian para suami punya kewajiban berbuat baik kepada istri dengan cara yang baik. Walirijali alaihinna darajat. Dan patut dipahami, suami tetap punya kedudukan yang tinggi daripada istri. Suami tetap punya kedudukan yang tinggi daripada istri. Jadi derajat laki-laki, kedudukan suami tetap lebih tinggi. Maka ibu-ibu walaupun nantinya ada yang lebih pintar daripada suaminya, ada yang pendidikannya lebih tinggi daripada suami, ada yang mungkin dari sisi gaji lebih tinggi daripada suami, tetap ibu yang hadir dan yang mendengar ceramah ini tetap harus menghormati suami walaupun punya kedudukan lebih tinggi. Tidak boleh dia pulang-pulang datangi suaminya, mas, kamu wis ora tahu ngaji, wis jadi bodoh seperti ini, ya kamu nggak dakwah mas, masih di bawah saya. Nggak boleh seorang istri bersikap angkuh, bersikap sombong pada suami. Allah katakan tadi walirijali alaihinna darajah. Dan laki-laki tetap kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Ini masalah kedudukan. Jadi ada yang jadi pemimpin di rumah, yaitu para suami yang jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin ibarat kita itu punya presiden. Gak ada kan yang langsung ngomongi presiden langsung kasar-kasar, gak ada, gak boleh. Ada masalah sedikit langsung jelek-jelekan presidennya, itu gak boleh. Ada jalur-jalurnya untuk nasihati. Maka ibu-ibu juga kalau dapat ilmu, sudah biasa ikut pengawasan, sudah biasa ikut pengajian, tetap menghormati suami, berbicara juga dengan cara yang baik kepada suami. Gak boleh mudah memarahi suami, gak boleh mudah ya sedikit-sedikit banyak protes. Gak boleh juga terlalu membebani suaminya. Harus tahu keadaan suami itu seperti apa. Dan ingat, kedudukan dulu kalau ibu itu belum menikah,
dengan sekarang itu sudah memiliki suami. Kalau dulu surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, sekarang beralih ketaatannya yaitu pada suaminya. Suami itulah yang nanti sebagai jalan bagi seorang wanita dia bisa selamat ataukah tidak. Makanya pernah Nabi SAW itu katakan kepada seorang wanita, kalau kamu ingin masuk surga, ingin mendapatkan keselamatan, coba lihat bagaimanakah ridho dari suamimu. Kalau suamimu sudah senang padamu, maka itu adalah jalan bagimu ke surga. Kalau suamimu nggak senang, nggak ridho dengan perbuatanmu, maka hati-hati. Nanti gara-gara ketidakridhoan dari suami, itu yang bisa menghalangi, yang dapat menghalangi ibu-ibu masuk surga. Jadi kalau selalu ingatkan di sini, ketaatan ini sangat-sangat besar dan harus pahami ini baik-baik. Ini jalan bagi ibu-ibu untuk mendapatkan keselamatan. Nah, sekarang bagaimana kewajiban suami? Kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yang pertama kewajiban suami, hendaklah berbuat baik pada para istri. Suami hendaklah berbuat baik kepada para istri. Ingat kata Nabi SAW di sini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ala wastausu bin nisa'i khaira. Ingatlah para suami, hendaklah kalian berbuat baik kepada para istri. Para suami hendaklah berbuat baik kepada para istri. Berbuat baiknya di sini secara umum. Nanti kita akan lihat rinciannya. Ya, kita akan lihat rinciannya bagaimana bentuk berbuat baik pada para istri. Namun intinya di sini awalnya Nabi SAW katakan hendaklah kalian berbuat baik kepada para istri. Sekarang ibu-ibu dapati di rumah suaminya berbuat baik atau tidak? Baik, tenan. Ya, nanti kalau belum, tolong nasihat-nasihat ini nanti disampaikan. Jadi yang pertama tadi berbuat baik kepada istri. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh suami kepada istri disebutkan dalam hadis. Di sini ada beberapa hal, yaitu ketika disebutkan tentang atau Rasulullah SAW ditanya kewajiban suami pada istri. Ya, ketika ditanya kewajiban suami pada istri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menyebutkan yang pertama, tud'imaha idza akalta. Tud'imaha idza akalta. Hendaklah engkau para suami memberi makan kepada istri sebagaimana engkau makan. Jadi yang kedua kewajiban suami memberi makan pada istri. Apa yang engkau makan, berilah makan seperti itu kepada istri. Maka suami punya kewajiban dalam hal nafkah. Nafkah yang pertama kali adalah memberi makan. Ibu-ibu di rumah biasanya apa sarapannya? Sarapan di rumah apa kalau pagi-pagi? Hah? Tiwul kaleng sambal? Hah? Iya. Suami makan apa kalau suami? Sama. Nah, berarti wes pas. Sing ora pas kalau suami itu makannya enak-enak dengan teman kantor, Masya Allah, makannya yang mahal-mahal, super mahal. Pulang ke rumah makannya biasa dengan istri, nggak pernah istri diberikan makanan yang enak-enak. Misalnya kalau siang-siang biasa naktir teman kantor makan bakso. Ibu senang bakso?
Nggih, seneng bakso? Sing gratis apa sing bayar? Hah? Kalau suami biasa seperti itu, maka ketika di rumah dia juga hendaknya memberikan makan yang sama juga kepada istri. Anak-anaknya juga dia berikan makan bakso juga sama. Gak boleh ketika dengan teman, Masya Allah baiknya luar biasa, namun pada istri gak pernah berbuat baik. Ini bentuknya dalam hal makan. Sekarang yang ketiga, kewajiban suami yang ketiga, kata Nabi, wa taksuha idzak tasaita, yaitu engkau memberikan pakaian kepada istri sebagaimana engkau juga berpakaian. Engkau memberi pakaian kepada istri sebagaimana engkau juga berpakaian. Suami pakai baju yang 100.000, maka dia berikan pada istri juga baju yang harganya mendekati itu. Suami beri pakaian yang bagus untuk dirinya, maka dia berikan kepada istri dan kepada anak-anaknya juga pakaian semacam itu. Kalau suami juga menutup aurat, maka istri juga dia perintahkan untuk menutup aurat. Jadi dia peduli pada dirinya sebagaimana dia juga peduli pada istri. Kira-kira di rumah suami memperhatikan jilbab apa mboten? Enggak pernah kasih uang, beri uang khusus untuk tuku jilbab, ora tahu? Enggak pernah. Nanti minta pulang di rumah, Mas, aku jaluk jilbab sing apik. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya ngerokok itu disuruh leren, disuruh kurangi. Ya, ini kewajibannya ini lebih utama, menyuruh istri menutup aurat, sama seperti suami juga menutup aurat. Ya, ini juga utama. Artinya kalau suami nutup aurat, istri juga menutup aurat. Suami dia tutup auratnya rapat-rapat, maka istrinya juga dia harus menutup auratnya rapat-rapat. Ketika itu aurat kita sudah tahu. Kalau wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah, kali telapak tangan. Maka memakai jilbab ini adalah suatu tuntutan bagi ibu-ibu, kewajiban. Nggih, ngangge jilbab niku kewajiban. Suami harus memperhatikan istrinya juga seperti itu. Jangan dia cuma pentingkan diri sendiri, cuma pentingkan rokoknya, cuma pentingkan untuk aksesoris HP-nya, daripada memperhatikan istri yang bahkan dalam berpakaian pun itu belum menutup aurat. Jadi kalau kurang jilbabnya minta pada suami, protes. Ini bisa tuntut pada suaminya. Karena ini jadi kewajiban suami dalam hal nafkah. Niku nomor pinten? 3 nggih. Nomor 3. Yang keempat, ini dalam masalah ingin menasihati istri. Dalam masalah menasihati istri. Kalau ingin menasihati, kata Nabi, wala tadribil wajha. Janganlah suami memukul wajah. Janganlah suami memukul wajah. Wajah tidak boleh dipukul oleh suami. Dan di sini perlu dipahami, mumpung bapak-bapak niki hadir. Ketika terjadi akad, maka bapak dari istri tadi, mertua, itu sudah serahkan tanggung jawab. Sekarang kita ngurus putrinya. Kira-kira kalau kita ngurus seperti itu, kalau dulu orang tuanya sangat menyayangi anaknya, anaknya dimanja, anaknya dikasihani, anaknya diberi nafkah, anaknya diberi makan, anaknya diberi pakaian, wajah dia nggak pernah pukul. Maka sudah barang tentu ketika suami dapat putrinya tadi, maka tidak boleh juga dia memukul wajah. Karena dari dulu orang tuanya tidak pernah memukul wajah istri, tidak pernah memukul wajah putrinya. Maka suami ketika sudah memiliki putrinya,
dapat dari mertuanya itu, maka dia juga tidak boleh memukul wajah istri. Tidak boleh dia memukul wajah istri saat itu. Jadi di sini harus dipahami, kalau lagi marah ya marah silahkan. Gak senang dengan kelakuan istri ya monggo silahkan. Nasihati baik-baik terlebih dahulu. Ingat ketika Nabi SAW tadi saya sebutkan hadis yang pertama, wastausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada istri. Nabi SAW katakan setelah itu, janganlah bersikap kasar pada istri. Nabi jelaskan, karena istri itu bagaikan gelas-gelas kaca, seperti gelas-gelas kaca. Coba lihat ini kalau di ujung ya, ini sudah mau jatuh ini, disentil, jatuh, pecah. Sama dengan wanita. Ya, kalau ibu-ibu itu dimarahi sedikit saja, itu sudah tersentuh sekali loh. Wah, suamiku kok kayak gitu marahnya. Apalagi kalau dikasari, apalagi sampai memukul wajah. Ini sudah keterlaluan. Karena asalnya wanita itu bagaikan gelas kaca. Kalau diperlakukan lembut, selamat gelasnya nggak pecah. Diperlakukan kasar sedikit, ya kayak kita pegang gelas nggak hati-hati, iso pecah. Maka perempuan itu sifatnya seperti itu. Maka kadang wanita itu mesti dimanja, dinasihati pelan-pelan. Ya, kadang suami sudah paham agama, untuk ingatkan istri, untuk nutup aurat istrinya yang kadang ngeyelan. Ya, maka suami kalau ingatkan juga harus pelan-pelan. Ya dek, ya kalau mau keluar rumah mbok nganggo jilbab. Wingi kan wis dinei pesantren gratis. Iya toh? Iya. Mbok nganggo seperti itu. Suami juga kalau ingatkan pelan-pelan. Karena wanita sifatnya tadi seperti apa? Gelas kaca. Jadi nasihati dengan cara yang pelan. Jangan sampai memukul wajah. Apalagi kalau suaminya petinju. Bonyok sini. Tanda ini loh, kepalan tangan itu. Jadi istri kalau keluar rumah, aduh sudah malu, aduh mukaku kayak gini. Ini bagian yang rawan sekali loh. Yang empuk untuk dipukul itu sini, dibandingkan dengan tangan, dibandingkan dengan kaki. Yang paling pukul, yang paling empuk dan punya bekas yang nampak yaitu di wajah. Coba kalau istrinya keluar rumah yang ayu, yang putih, yang cantik, keluar rumah punya ini loh, bekas pukulan, coba. Kira-kira gimana itu? Istri pun malu, orang-orang pasti komentar, wah suaminya ini kejam sekali. Ya toh ibu-ibu? Maka harus perlakukan dengan cara yang baik ketika menasihati para istri. Makanya Allah itu katakan ada 3 tahapan. 3 tahapan suami ketika menasihati istrinya. 3 tahapan ini hendaklah ditempuh. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'azihunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun. Allah katakan, jika istri itu durhaka pada suami, jika istri itu tidak taat pada suami, ngeyel, nggak mau taat, sulit diatur, maka kata Nabi, nasihatilah dia. Yang pertama apa? Menasehati. Kemudian kata Allah, wahjuruhunna fil madhaji. Lalu hajarlah, maksudnya diamkanlah istri di tempat tidur kalian. Artinya istri tidak diajak ngobrol, istri tidak diajak berbicara kalau dia nggak mau ikuti nasihat. Kalau nggak mempan lagi, yang ketiga kata Allah, wadribuhun, pukullah istri. Namun dikatakan tadi dalam hadis, wala tadribul wajha, jangan sampai memukul wajah. Maka kita nasihati.
Kalau nggak bisa dinasihatin, nggak mempan, didiamkan. Kalau didiamkan juga nggak mempan, dipukul. Namun pukulnya tidak boleh dengan pukulan yang keras, pukulan yang pelan. Mungkin cuma dijewer saja, ya. Mungkin cuma dicubit saja. Dengan cara yang pelan dan tidak boleh ada bekas-bekas pukulan. Tidak boleh ada bekas-bekas pukulan. Dan jauhi wajah sama sekali. Nah, ini kewajiban yang keempat yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wala tuqabbih. Hendaklah suami tidak menjelek-jelekan istri. Kalau istri masakannya kurang enak, ya, kira-kira suami kayak gimana? Bilang gak enak atau gimana? Ya disanjung-sanjung dikit lah. Aduh, ini masakanmu dek enak sekali, masya Allah. Mas itu betah kalau di rumah. Ya namun garamnya itu ditambah sedikit. Ya, garamnya ditambah sedikit, disanjung dulu setinggi langit. Setelah itu, ya, disanjung-sanjung dulu, lebih senang. Jangan, kata Nabi SAW, jangan wala tuqabbih, jangan dijelek-jelekan terus. Karena tadi kalau wanita sifatnya dikasari, dijelekan, itu cepat jatuh, nggak mau dengar lagi. Wah, suamiku ngomong ke masakanku ora enak. Ya memang mungkin nggak enak. Ya, maksud suami untuk belajar terus. Alhamdulillah, mungkin kalau sekarang bisa dianggap enak. Namun mungkin kalau suami yang belum tahu, maka dia akan jelekan seperti itu. Intinya suami dalam berbicara juga dia berbicara yang baik pada istri, dipuji-puji, dikasihani, disanjung-sanjung, seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 5. Kewajiban suami yang kita bahas kali ini. Yang pertama, apa yang pertama? Berbuat baik pada istri. Yang kedua, memberi makan sebagaimana suami makan. Yang ketiga, memberi pakaian sebagaimana istri berpakaian. Yang keempat, tidak boleh memukul di wajah. Yang kelima, tidak boleh menjelek-jelekan istri.